Halo, perkenalkan nama saya Maria Agustina Cindy ini dengan NIM 431222076. Setelah video saya yang ini bakal ada video tutorial. Itu teman-teman jangan lupa nonton dari awal hingga akhir supaya tidak ketinggalan satu tutorial pun. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Agustina Cindy Eni dengan NIM 431222076. Di sini saya akan membuat tutorial tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk masuk ke situ saya akan menjelaskan sedikit mengenai tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi merupakan tabel yang digunakan untuk menampilkan distribusi frekuensi. Penyusunan tabel distribusi frekuensi bermanfaat untuk memudahkan kita dalam penyajian data sehingga mudah dipahami dan mudah dibaca sebagai bahan informasi. Pada gilirannya bisa digunakan untuk perhitungan membuat gambar statistik dalam berbagai bentuk penyajian data. Nah, fungsi dari tabel distribusi frekuensi yaitu bisa membuat klasifikasi berdasarkan kategori. Nah, untuk itu saya akan masuk ke aplikasi Excel, di mana di sini saya sudah membuat data-data dari satu kelas siswa SMA. Di sini ada kategori jenis kelamin, usia, dan hobi yang berbeda-beda dan bermacam-macam. Dan ini masih bisa dibilang masih belum teratur dan masih berantakan karena belum untuk merapikannya kita bisa membuatnya melewati aplikasi SPSS ini. Nah, nanti di aplikasi SPSS ini jika kita sudah masukkan data-data Excel akan terlihat lebih rapi sehingga mudah dipahami dan mudah dibaca. Untuk prosesnya seperti ini. Yang pertama, untuk namanya ada jenis kelamin, usia, dan hobi. Kita masukkan ke SPSS. Yang pertama itu jenis kelamin JK, yang kedua usia US, dan yang ketiga hobi HB. Oke. Lalu kita isi labelnya terlebih dahulu. Label itu kita isi jenis kelamin, lalu usia, dan yang terakhir hobi. Nah, untuk desimalsnya teman-teman kita ubah harus ke 0 untuk semuanya ya teman-teman. Nah, setelah ini kita isi values-nya. Nah, untuk value-nya di Excel ini tadi ada kode-kode. Nah, kode-kode ini ya akan kita masukkan ke dalam SPSS sebagai value-nya ini. Nah, untuk di sini laki-laki kodenya 1, perempuan kodenya 2. Oke, jadi tulis value 1 dengan label laki-laki, lalu add. Lalu yang kedua, value-nya 2, labelnya kita perempuan, lalu add. Oke, jika sudah seperti ini, langsung tekan saja OK. Next, yang kedua yaitu usia. Mari kita lihat kodenya yang di Excel. Oke, untuk usia 16 kodenya 1, usia 17 kodenya 2, dan usia 18 kodenya 3. Oke, value-nya 1 dengan label 16 kita add. Lalu value 2 labelnya 17 kita add. Lalu value 3 labelnya 18 kita add. Lalu tekan OK. Yang berikut, yang ketiga ini, kita lihat di kode yang sudah di Excel ini. Olahraga dengan kode 1, membaca buku dengan kode 2, dan bermain game dengan kode 3. Langsung kita masukkan ke aplikasinya SPSS. Untuk yang 1, olahraga,
lalu kita add. Dan yang kedua, membaca buku, lalu kita add. Dan yang ketiga, bermain game, dan kita add. Setelah itu semua, kita tekan OK. Lalu yang berikut, kita ke like-nya. Di sini kita ganti semuanya menjadi senter, supaya dia rapi tengah. Setelah ini, kita beralih ke data view. Nah, di sini sudah tertulis jika US dan HB. Kita tinggal memindahkan semua data yang ada di Excel ke sini saja. Caranya gampang sekali. Kita masuk ke Excel, lalu kita copy dari jenis kelamin terlebih dahulu. Kita copy. Oke. Lalu paste ke SPSS. Setelah itu ke usia lagi. Kita copy dari usia, kode usia ya teman-teman. Jangan kode hobi yang kau masukkan. Oke, copy. Lalu masukkan ke sesuai dengan tulisannya US. Yang berikut, hobi, kode hobi. Ini kode yang terakhir. Kita copy, kita copy. Lalu kita paste. Oke, setelah itu kita pergi ke tulisan yang di atas sini. Ada berbagai macam, namun kita cuma pilih satu ini saja, yaitu analyze. Lalu kita ke deskriptif statistik dan pilih frekuensi ini. Oke, setelah itu semua yang di sini kita pindahkan ke variabel ini. Caranya sangat mudah. Dengan mengklik ini saja. Tekan ini, mengklik tanda panah. Tekan ini, mengklik tanda panah. Lalu kita pilih OK. Tara! Muncullah seperti ini. Ini merupakan hasil akhir dari yang sudah saya kerjakan tadi. Jadi melihat gampang sekali bukan teman-teman? Di sini lebih terlihat rapi. Kita bisa lihat ada berapa orang, dengan frekuensinya berapa. Terus ada nih jenis kelamin dengan seperti ini, usia, hobi. Dia tersusun rapi menggunakan tabel sehingga mudah dibaca dan mudah dipahami. Sekian dari saya. Terima kasih.